umurnya belum mencapai usia 19 tahun, tapi karena ada kasus married by accident tadi, memaksa dia untuk melakukan dispensasi nikah. Lalu kemudian dikabulkan oleh pengadilan karena dengan berbagai alasan. Misalnya suka sama suka, atau yang kedua menutupi aib di tengah-tengah masyarakat gitu misalnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bicara persoalan lokal Indramayu ya, karena Indramayu adalah daerah lahir saya dan saya juga cinta Indramayu, ingin membangun Indramayu. Kalaupun meninggal juga inginnya tetap di Indramayu. I love Indramayu ya. Tapi ada hal yang penting ingin saya sampaikan. Tantangan Indramayu mengurai problem dan solusinya di era digital. Indramayu ini dari sisi wilayah, aspek geografis dan demografis ya, ini saya kira bisa dilihat nanti di searching juga. Tapi yang penting tentu secara geopolitik Indramayu ini terletak di 207 km ke arah timur dari Jakarta, ibu kota negara, dan 180 km ke arah timur laut dari Bandung, ibu kota provinsi. Artinya sangat strategis dari sisi geopolitik, tidak terlalu jauh kedudukan Indramayu di antara ibu kota negara dan ibu kota provinsi. Kemudian ini sangat luar biasa juga dari sisi geoekonomi. Indramayu ditetapkan sebagai daerah lumbung pangan nasional dan pusat pengolahan migas. Ya, kita punya Balongan, walaupun itu pengolahan saja, tetapi saya kira akan ada dampak ya, terutama di daerah Ring 1 yang dekat dengan Balongan itu. Dan tentu juga ada efek lah untuk Indramayu secara keseluruhan. Kemudian secara geostrategis, Indramayu ini juga terletak di jalur Pantura sebagai simpul strategis transformasi yang berperan dinamis di Pulau Jawa dan nasional ya. Walaupun ketika kemudian dibangun jalan tol, ini membuat problem tersendiri bagi Indramayu karena jasa rumah makan, kemudian jasa penginapan, hotel ini terdampak ya dengan adanya pembangunan tol itu. Kemudian ini beberapa potensi Indramayu yang saya kira kalau ini dimanage dengan baik akan bisa menghasilkan satu hal yang sangat membanggakan untuk Indramayu ya. Sumber daya alam, lahan sawah mencapai 55,61% dan pemasok beras nasional, lumbung padi nasional Indramayu ini. Kemudian pesisir pantainya juga penghasil ikan andalan Jawa Barat ya. Dan ini nanti coba kita urai lah. Masyarakatnya juga berkarakter gigih dan kreatif. Ya, kemudian ini yang tadi saya sampaikan dari sektor kelautan dan perikanan, Indramayu itu memberi kontribusi 40% produksi perikanan di Jawa Barat. Ya, karena panjang pantai kita ini sangat membanggakan. Ya, misalnya ini data yang saya rujuk dari Diskanla Kabupaten Indramayu. Tahun 2016 saja produksi ikan kita di 14 TPI, tempat pelelangan ikan, ada di Kabupaten Indramayu mencapai luar biasa, itu miliaran ya, 464 miliar ya, dan seterusnya lah. Adapun ikan hasil tangkapan nelayan hasil Kabupaten Indramayu, diantaranya itu ikan manyung yang terkenal khas oleh-oleh Indramayu itu, makan ikan manyung, kuniran, bawal hitam, kemudian peperek, kakap merah, tiga wajah, kembung, tangiri, tongkol, cucut, udang, dan cumi itu ada di Indramayu. Ya, kemudian komoditas unggulan yang dibudidayakan di area tambak di Indramayu itu bisa ada udang, ada bandeng, nila, lele, garam, gurame, dan rumput laut. Indramayu juga memiliki, tadi saya sampaikan, pesisir pantai yang sangat panjang dalam menghasilkan garam. Merujuk data Kementerian Kelautan, ini tadi saya sampaikan ya, luasnya ada ya 2,7, kemudian di Indramayu itu menghasilkan 303, sekian ton ya,
penghasil ikan ya. Kemudian Indramayu juga punya garam dengan keberadaan sentra garam yang ada di Kandang Haur, di Kerangkeng, Losarang, ya, dan ini memasok 15% garam nasional. Ya, ini beberapa potensi yang dimiliki oleh Indramayu tadi saya sebut satu persatu. Kemudian ya, kemudian dari sisi minyak tadi potensi migasnya juga sangat luar biasa. Kemudian pariwisata juga kita memiliki bentangan pantai yang memanjang 146 km sebagai destinasi wisata. Ada Tirta Maya, ada Balongan Indah, ada Pantai Tanah Merah Eretan, Pantai Glayem, Pantai Biawak, termasuk hutan mangrove Karangsong. Ya, itu beberapa potensi yang dimiliki Indramayu. Tetapi ada problem yang dihadapi Indramayu kalau kita bicara hari ini. Problem pertama adalah IPM Indramayu. Indramayu urutan kelima terendah di Jawa Barat. Urutan 27 setelah Cianjur, Tasik, Garut, Sukabumi, lalu baru Indramayu. Ukurannya apa? IPM ini adalah kesehatan, pendidikan, dan daya beli. Dan ironisnya Indramayu itu kalau di rata-rata walaupun kemudian ada S3, ada S2, ada S1 banyak, tapi lama sekolah di Indramayu berada di angka 5,98, baru tingkatan SD rata-ratanya. Angka partisipasi sekolah kita juga, ini saya ambil data 2015, usia 7 sampai 12 tahun ada 99,70%, usia 13 sampai 15 tahun 89,67%, usia 16 sampai 18 tahun 70,98%. Tren lain angka partisipasi sekolah Indramayu pada semua kelompok umur memang ini mengalami kenaikan ya. Lalu yang kedua, kemiskinan dan kemiskinan ekstrim. Indramayu itu terbaru merupakan daerah termiskin nomor 3 di Jawa Barat setelah kota Tasikmalaya dan Kuningan. Jadi kita memiliki beberapa potensi yang tadi saya sampaikan di awal, itu tidak berdampak pada persoalan kesejahteraan rakyatnya. Karena bukan persoalan kita lumbung padi nasional, tapi apakah kemudian penduduk bisa menjangkau itu. Jadi keterjangkauannya yang dipersoalkan. Ya, realitasnya BPS menyebut Indramayu menjadi daerah termiskin nomor 3 di Jawa Barat. Dan ini yang sangat ironis saya kira. Kemudian problem berikutnya yang dihadapi oleh Indramayu adalah tingginya kasus perceraian, human trafficking, dan izin dispensasi nikah. Ini persoalan tersendiri ya. BPS Jawa Barat, kasus perceraian di Indramayu pada tahun 2021 itu mencapai 8.026 kasus. Kasus perceraian ini lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya, yakni hanya ada 353 kasus. Terbaru kasus perceraian sebanyak 700 sampai 800 kasus. Ini kan saya kira persoalan tersendiri ya, ketika kemudian di kita misalnya musim panen nikah tapi musim paceklik berjamaah kemudian cerai gitu. Atau mungkin karena kasus misalnya banyak perempuan yang keluar negeri lalu kemudian dia agak sejahtera dikit atau bergaul dengan yang lain lalu kemudian minta cerai gitu. Ya, pada tahun 2019 jumlah kasus human trafficking kita di Indramayu ini mencapai 57 kasus. Dengan rincian 11 laki-laki dan 46 perempuan. Lalu ini yang lebih menarik saya kira, persoalan dispensasi nikah. Dispensasi nikah itu banyak di antara remaja putri kita menikah karena married by accident. Karena ada kasus gitu ya, ada masalah. Jadi terpaksa harus dinikahkan. Umurnya belum mencapai usia 19 tahun, tapi karena ada kasus married by accident tadi, memaksa dia untuk melakukan dispensasi nikah. Lalu kemudian dikabulkan oleh pengadilan karena dengan berbagai alasan. Misalnya suka sama suka, atau yang kedua menutupi aib di tengah-tengah masyarakat gitu misalnya. Dispensasi nikah di Indramayu cukup sangat tinggi nih. 2015 saja mencapai 459 kasus. Dan dikabulkan oleh hakim ada kasus 419. Saya kira ini cukup memprihatinkan ya di tengah moralitas yang dihadapi masyarakat kita.